Saudara, sebuah video penganiayaan terhadap seorang anak balita viral di media sosial. Dari hasil pemeriksaan, penganiayaan ternyata sering dilakukan saat orang tuanya bertengkar. Kondisi Salsabila, selebgram yang menjadi korban KDRT di Bandung, Jawa Barat, membaik. Viral penganiayaan antara sepasang suami istri terjadi di kawasan Pangkalan Jati, Cinere, Kota Depok. Suami melakukan penganiayaan terhadap istri dan pergi meninggalkannya usai dilerai warga. Saudara, seorang suami tega menganiaya istrinya di dalam rumahnya yang berada di Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Peristiwa penganiayaan ini sempat direkam oleh anak korban. Baru 1 bulan berumah tangga, sang istri mendapatkan hadiah kekerasan dari suaminya yang merupakan pegawai di salah satu perusahaan daerah Sulawesi Selatan. Seorang pria diduga tega melakukan penganiayaan terhadap istri dan anaknya. Aksi kekerasan itu direkam korban dan dijadikan barang bukti ke polisi. Saudara, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dialami oleh selebritas Vena Melinda masih didalami di Treskrimum Polda Jawa Timur. Video seorang perempuan dengan luka di tubuh akibat kekerasan dalam rumah tangga viral di media sosial. Namun kini sang istri yang menjadi korban KDRT justru ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Depok, Jawa Barat meski terluka akibat dianiaya suami. Saudara, selebritas Ferry Irawan resmi jadi tersangka dugaan kekerasan dalam rumah tangga terhadap sang istri, Vena Melinda. Vena Melinda mengungkap ancaman fisik dan psikis. Dilansir dari catatan Badan Peradilan Agama, KDRT menjadi penyebab keempat perceraian di Indonesia. Sehingga sudah semestinya masyarakat harus aware terkait permasalahan tersebut agar dapat mengurangi resiko perceraian akibat KDRT. Kami membuat video pembelajaran yang bertujuan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat agar lebih memahami tentang pencegahan dalam mengatasi perceraian akibat KDRT. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia semakin marak terjadi. Hal tersebut dapat berupa kekerasan seksual hingga kekerasan mental. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut meningkat 15,2% dari tahun sebelumnya sebanyak 21.753 kasus. Menurut usianya, 30,3% perempuan yang menjadi korban kekerasan berusia 25 hingga 44 tahun. Ada pula 30% perempuan yang menjadi korban kekerasan berusia 13 hingga 17 tahun. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jadi itu adalah pengertian mengenai KDRT. Dalam rumah tangga atau KDRT bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan bervariasi antara pasangan yang berbeda. Beberapa faktor yang umumnya dikaitkan dengan KDRT adalah ketidaksetaraan kekuasaan. Ketika salah satu pasangan memegang kekuasaan yang dominan dalam hubungan, ini bisa menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan kontrol yang berlebih. Ya, masalah keuangan seperti hutang, pengangguran, atau ketidakstabilan ekonomi dapat menyebabkan stres dan ketegangan dalam hubungan. Faktor lain yang dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga yaitu faktor individu perempuan itu sendiri. Perempuan yang sering bertengkar dengan pasangannya memiliki resiko lebih besar mengalami kekerasan rumah tangga. Faktor lainnya yaitu faktor sosial budaya. Perempuan yang selalu dibayangi kekhawatiran akan kekerasan rumah tangga juga memiliki resiko lebih besar mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh pasangannya. KDRT dapat memicu berbagai serangkaian masalah, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisik yang paling berbahaya adalah cedera otak traumatis. Berikut beberapa contoh dampak fisik yang ditimbulkan karena KDRT, yaitu memar dan luka, patah tulang, cedera pada organ dan pendarahan internal, serta masalah pencernaan. Dampak kedua yaitu dampak psikologis. Yang pertama malu, yang kedua tidak berdaya dan bingung, yang ketiga penurunan rasa percaya diri dan harga diri, yang keempat upaya untuk bunuh diri, yang kelima stres dan depresi, yang keenam post traumatic stress disorder atau PTSD.
dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga itu bagaimana sih? Nah, yang pertama, toleransi antar pasangan. Gimana sih maksudnya? Jadi, untuk menjaga hubungan tetap berjalan baik, kedua belah pihak harus menunjukkan sifat kedewasaan dan belajar untuk menoleransi ketidaksempurnaan satu sama lain. Kemudian, meningkatkan peran keluarga dengan menanamkan norma budi pekerti yang baik. Lalu, saling percaya dan menjaga kepercayaan akan membuat hubungan selalu berjalan baik dan selalu melihat pasangan dengan baik sehingga tidak ada niat untuk melakukan kekerasan. Kemudian yang kedua, menjaga komunikasi. Dalam hubungan toleransi, kecemburuan, dan sifat pemarah seringkali menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Berkomunikasi ini menjadi salah satu solusi paling tepat untuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan komunikasi, maka kita bisa menyelesaikan segala permasalahan yang menimpa dengan baik-baik tanpa adanya kekerasan dalam bentuk apapun. Yang terakhir, meminta bantuan profesional seperti konsultasi dengan psikolog. Mempunyai upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan yang telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, lalu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, lalu ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban KRDRT, lalu ada Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mengenai regulasi ini sangat berhubungan dengan tata cara pelaporan KDRT, yang dimana dalam tata cara laporan KDRT dari pihak korban ini dapat melaporkannya melalui 3 tahapan. Yang pertama, melaporkannya ke alamat email pengaduan Komnas Perempuan Go.id atau media sosial dengan mengetuk hashtag atau direct message ke Twitter, Facebook, atau Instagram Komnas HAM ataupun Komnas Perempuan. Kemudian kedua, laporan pengaduan akan dilanjutkan pada forum pengada layanan sesuai domisili korban untuk diberikan pendampingan. Yang ketiga itu, siapkan bukti adanya KDRT untuk melancarkan pelaporan ini. Misal alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti lainnya yang mengarah ke petunjuk telah terjadinya KDRT. Jadi, selain mekanisme yang sudah disebutkan tadi, ada juga mekanisme pelaporan aduan KDRT lainnya, yaitu pertama, di samping korban yang dapat melaporkan adanya KDRT, masyarakat, kementerian atau lembaga, serta unit layanan di daerah dapat juga melaporkan langsung kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditemui atau dialami ke layanan SAPA 129, sebuah layanan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bisa diakses melalui hotline 021 129 atau melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 08111 129 129. Terdapat 6 standar pelayanan dalam SAPA 129 ini. Ada pelayanan pengaduan masyarakat, pengelolaan kasus, penjangkauan korban, pendampingan korban, mediasi, serta penempatan korban di rumah aman. Kemudian opsi kedua dalam rangka pelaporan adanya KDRT yaitu dengan melapor ke kantor polisi di unit perempuan dan anak dengan membawa bukti visum atau CCTV untuk memperkuat laporan aduan. Atau bisa juga dengan opsi terakhir yaitu dengan pelaporan aduan yang diajukan kepada Kementerian Sosial yaitu dengan membuat laporan di www.lapor.go.id atau melalui pesan ke 1708 dengan format Kemsos spasi aduan.